Jemaat Tuhan, para anggota sini yang terkasih, Salam. Kalau roti melambangkan tubuh Kristus dan kemudian anggur melambangkan darah Kristus, maka ketika para anggota sini duduk makan dan minum bersama dalam perjamuan kudus, mereka bukan hanya sekedar makan roti dan minum anggur dari apa yang disediakan oleh manusia, tapi mereka sedang melakukan suatu ritual peringatan tentang pengorbanan karena cinta, yaitu pengorbanan tubuh dan darah yang hanya bisa dilakukan oleh Dia yang memiliki cinta yang besar. Terlahir dari keluarga Yahudi, tentu perayaan Paskah yang didahului dengan ritual makan Paskah bersama itu bukan hal yang baru bagi Yesus. Yerusalem adalah kiblat perayaan Yahudi. Kenapa? Karena di sana ada bait suci. Karena di sana ada bait suci, maka tiap-tiap tahun dalam setiap kali perayaan Hari Raya orang Yahudi, mereka akan datang ke Yerusalem, termasuk Yesus. Dia juga akan mendatangi Yerusalem untuk segala perayaan Yahudi, termasuk perayaan Paskah. Tetapi hari itu, tradisi atau ritual makan Paskah bersama telah menjadi berbeda dari sebelumnya. Sebab kata Yesus kepada murid-muridnya dalam ayat ke-16, "Aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan surga." Maka bukankah itu berarti makan Paskah malam itu adalah makan Paskah Yesus yang terakhir di dunia? Itulah sebabnya kenapa pada bagian awal bacaan kita sore ini tertulislah ungkapan hati Yesus, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama kamu sebelum aku menderita." Karena Dia tahu bahwa waktunya sudah dekat, Anak Manusia akan diserahkan, dan makan Paskah malam itu adalah makan Paskah terakhir. Karena itu Dia rindu untuk makan Paskah itu sebelum Dia menderita. Bapak Ibu, anggota sini, saudara-saudari yang terkasih, adakah kerinduan makan Paskah atau kerinduan makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus juga menjadi kerinduan saudara? Kalau saudara makan bersama dalam satu pesta perkawinan misalnya, di situ saudara makan bersama sebagai keluarga. Satu pesta diadakan dan Anda diundang sebagai keluarga. Dan ketika Anda makan bersama dalam pesta itu, Anda makan sebagai keluarga. Tapi ketika saudara makan bersama dalam pesta iman perjamuan kudus, saudara bukan hanya makan bersama sebagai satu persekutuan jemaat Getsemani Palestina, tapi saudara sedang merayakan persekutuan pribadimu dengan Allah Tritunggal. Dan dalam perayaan itu saudara mengenang kembali pengorbanan Kristus tentang tubuhnya yang dipecahkan, dan mengenang tentang darahnya yang ditumpahkan karena dosa. Maka makan bersama dalam sakramen perjamuan kudus mestilah diawali atau didahului dengan persiapan diri. Sebab saudara akan merayakan penyatuanmu dengan tubuh dan darah Kristus. Karena itu selalu saya katakan berulang-ulang,
Suami tidak bisa mewakili istrinya, atau istri mewakili suaminya, atau orang tua mewakili anaknya, atau anak mewakili orang tuanya untuk makan dan minum dalam perjamuan kudus. Karena setiap pribadi merayakan persekutuan pribadinya dengan Allah Tritunggal, maka perayaan perjamuan kudus tidak bisa Anda wakili atau Anda wakilkan. Setiap anggota sini diundang untuk datang merayakan pesta iman itu. Dan setiap anggota sini merayakan persekutuan pribadinya. Bukan persekutuan dia dan suaminya yang tidak hadir dengan Kristus atau dengan Allah Tritunggal. Setiap anggota sini mesti memeriksa dirinya dengan sebaik-baiknya, apakah dia layak, apakah dia pantas untuk penyatuan itu. Karena itu dalam persiapan perjamuan kudus seperti hari ini akan disampaikan kepada semua anggota sini. Kalau Anda mencela firman Allah dan sakramen-sakramen, baik secara terang-terangan ataupun dengan diam-diam Anda mencela firman Allah dan sakramen. Kalau Anda masih menyembah berhala dan juga patung-patung, atau Anda memuja roh orang yang sudah meninggal, malaikat atau makhluk lain, itu Anda lakukan dengan diam-diam atau dengan terang-terangan. Kalau Anda masih juga percaya pada kekuatan rahasia, yang dengannya ada sepotong kertas diikatkan pada pinggang yang bertuliskan sesuatu kalimat rahasia. Kalau Anda masih suka bersumpah palsu, dan kalau Anda masih membenci sesama manusia, Anda diminta untuk menahan diri dari perayaan perjamuan kudus. Karena itu setiap orang periksa dirinya sendiri, bukan orang lain yang periksa atau Anda periksa orang lain. Anda periksa dirimu sendiri, apakah saya mencela firman Allah dan sakramen? Apakah saya memuja roh suami saya yang sudah meninggal, roh istri saya yang sudah meninggal, roh orang tua saya yang sudah meninggal? Saya percaya pada kekuatan rahasia, atau saya masih membenci sesama saya? Saya harus menahan diri dari penyatuan saya dengan tubuh Kristus dan darahnya yang kudus. Maka kerinduan untuk makan dan minum dalam sakramen perjamuan kudus adalah kerinduan yang diawali dengan pemeriksaan diri setiap pribadi dengan sungguh-sungguh. Sebab bisa jadi waktu kita merayakan perjamuan kudus masih bisa berulang, ya, nanti ada triwulan kedua, triwulan ketiga. Tapi waspadalah, bisa jadi juga ini menjadi makan minum kudus yang terakhir. Seperti Yesus ketika dia tahu bahwa waktunya sudah tiba. Karena itu betapa setiap anggota sini sebaiknya dia punya kerinduan yang sangat untuk makan dan minum di perjamuan kudus Tuhan, seolah-olah itu menjadi perjamuan terakhirnya. Betapa indahnya meja perjamuan kudus itu dihampiri oleh anak-anak Tuhan yang telah mampu memeriksa dirinya dengan sungguh-sungguh, dan jika didapatinya bahwa dia berdosa, dia mau untuk mengaku dan bertobat, dan bukan makan minum sambil pikul dosa dan enggan untuk dilepaskan. Anda tidak diminta untuk berbuat demikian. Tapi kalau itu masih ada pada dirimu, saudara-saudariku, Anda diminta untuk menahan diri dari perayaan pesta iman itu. Yesus bilang kepada murid-muridnya, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama kamu sebelum aku menderita." Karena apa? Karena dia bilang dalam ayat 16, "Aku tidak akan memakannya lagi sampai ia memperoleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Maka bukankah itu berarti suatu saat nanti hal itu akan beroleh kegenapan
dalam kerajaan surga. Kerinduan Yesus untuk makan Paskah setelah mengalami kegenapan dalam kerajaan Allah itu akan terwujud, bukan di dunia, tapi dalam kerajaan Bapa di surga. Dan bersama siapa? Bersama dengan saya dan saudara, kalau kita didapati setia, dan karena itu kita diselamatkan. Sekarang kita makan minum bersama di dunia, tapi satu waktu ketika sudah mencapai kegenapan dalam kerajaan Allah, kita makan dan minum bersama Dia dalam kerajaan surga. Periksa dirimu baik-baik, saudara. Bukan orang lain yang periksa, atau bukan engkau memeriksa diri orang lain, tapi periksa dirimu sendiri. Kalau engkau layak, mari datang hari Jumat jam 3 sore dan jam 6 sore. Tapi kalau engkau merasa engkau tidak layak, tahanlah dirimu untuk tidak mengambil bagian dalam pesta iman itu. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saudara-saudari